Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema yang rasa sayangnya tak pernah berubah. Wow, so spesial ya, berarti dia setia. So saya akan deep readingkan untuk kalian, langsung saja guys. Semoga readingan ini bisa membuat kalian merasa tersanjung, feel love it ya, merasa disayang, dicintai, oke? Dan saya harapkan juga ini memacu kalian untuk lebih mengekspresikan cinta ke pasangan kalian ya. Jangan mau disayang terus, tapi kita seenak kita ya, kayak dia aja yang suruh berkorban, kamunya enggak, ya enggak boleh gitu juga ya. Harus ada keseimbangan supaya hubungan itu bisa langgeng ya, ada saling mengisi seperti itu. Oke guys, ini dia yang rasa sayangnya tak pernah berubah. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Oke, thank you. Age of Cups. Aku lihat di sini ya, beberapa dari kalian bertemu dengan orang baru ya, baru move on dari masa lalu dan bertemu dengan orang baru, kayak ada meet up gitu ya gambarnya itu. Dan di sini ya, kalian dealing dengan seseorang yang sensitif, mungkin agak baperan orangnya ya, atau nggak bucin. Nah seperti itu, perasa banget. Kalau dia perempuan mungkin orangnya lemah lembut, nah seperti itu. Kalau dia laki-laki kayak perasa gitu, pendiam tapi memperhatikan, nah seperti itu ya. Aku lihat mungkin dia lebih dewasa dari kamu ya, karena aku merasakan ada energi yang beda umur agak jauh seperti itu. Di sini Three of Cups ya, kalian sedang di fase yang sering have fun bersama, enjoy PDKT seperti itu. Knight of Pentacles ya, meluangkan waktu di tengah kesibukannya kalian ya, saling janjian seperti itu. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Aku lihat ini ada double Queen guys. Ya udah ada Queen of Cups and Queen of Pentacles ya. Dia orang yang sangat memprioritaskan kesuksesan kalau aku lihat. Dan di sini wow, the lovers, koneksi kalian memang ada romantic feelingnya ya. Jadi merasa kok aku cocok ya, banyak hal yang mungkin dia merasa kalau melihat kamu tuh secara fisik dia kayak naksir berat, dari personality juga dia tertarik, nah seperti itu. Oke. Dan di sini Three of Pentacles ya, pertemuan ini bisa juga di circle persahabatan atau mungkin di circle pekerjaan, bisa seperti itu. Wow ya, kalian siap untuk melangkah fase baru dalam kisah asmara. Cinta baru nih, cinta baru. Oke guys. Sorry, semangat untuk cinta baru. Oke. Saya akan sampaikan untuk bagaimana kondisinya ya. Di sini ada wow, the devil. Iya loh, kalian on fire ya, kayak sedang falling in love, betul-betul kayak terpesona, bergairah gitu, on fire.
on fire, ada zodiak Capricorn sangat strong di situ ya. Jadi kayak tergila-gila gitu energinya. Dan kalian sama-sama orang yang workaholic. Jadi gila kerja, pekerja keras ya. Ten of Swords. Ada beberapa dari kalian yang sedang di fase lelah. Mungkin lelah secara fisik ya, atau mungkin sebelum kalian bertemu memang kamu sudah merasakan kelelahan dalam sebuah hubungan asmara. Bisa seperti itu. Two of Pentacles ya. Kalian PDKT tapi masih ada kebimbangan ya. Kayak tunggu dulu deh, takut sakit hati lagi. Nah, seperti itu. Tapi PDKT atau penjajakan berjalan ya. Berteman dulu maksudnya seperti itu. Tuh saling memperhatikan. Ada tutu, ada jalan seperti itu. Wow. King of Pentacles ya, karena kalian ingin kondisi kesuksesan diprioritaskan daripada kondisi kisah cintanya kalian. Tuh dua-duanya betul-betul sedang di fase yang ingin mengendalikan diri sendiri, ingin memiliki power dulu dalam kesuksesan. Yang intinya kalian adalah cinta baru, sama-sama bertemu. Kalau masalah status, ada beberapa dari kalian yang mungkin di-link dengan orang yang pernah menikah seperti itu. Dan hubungan ini hubungan yang kalian beranikan untuk mengawali sebuah kisah cinta baru lagi ya. Dan kalian bertemunya bisa ada yang di tempat kerja ataupun di circle pertemanan, mungkin saat ketemu antara teman ke teman. Nah, seperti itu ya. Dan kalian betul-betul di fase yang aku harus fokus dengan diri sendiri dulu, nggak harus berpacaran dulu. Nah, seperti itu. Jadi jatuhnya kalian itu have fun ya. Ada Three of Cups, terus ada Three of Pentacles ya, dan ada Eight of Cups, ada celebrate gitu, kayak lebih mengutamakan have fun dulu aja, bersahabat dulu. Nah, seperti itu. Wow, akan ada kabar baik. Aku rasa entah kamu atau dia yang memang energinya itu kayak udah betul-betul yakin gitu loh. Ada kayaknya ini jodoh gue nih gitu. Ada nggak kalian kalau ketemu seseorang terkoneksi dan kayaknya serak dan nggak asing gitu loh, kayaknya jodoh gue nih, entah dianya atau kamunya yang memilih. Biasanya kayak gitu sih, terkoneksi secara jiwa. Jadi dua-duanya merasakan, hanya besar kecilnya vibrasinya, tinggi rendahnya vibrasi itu tergantung bagaimana kalian menghadapi masalah. Misalnya kalian ladynya ya, dia man-nya ya, cowoknya, dan mungkin kalian yang perempuan sudah siap sekali untuk sebuah cinta baru, untuk berkomitmen, sementara dianya kayak fasenya tuh untuk love life-nya kayak baru di hianati atau baru merasakan broken heart, jadi nggak bisa buru-buru. Nah, itu walaupun ya sebetulnya dua-duanya sudah siap untuk cinta baru, tapi kan proses seseorang di backgroundnya dia itu kan beda-beda ya, sudah banyak pembelajaran. Jadi kalau aku lihat, entah kamunya atau dianya yang terkoneksi, kayak punya intuisi, kayaknya ini yakin nih gue jodohnya dia gitu. Ada yang seperti itu, banyak dari awal pertemuan kayak udah yakin, kayak nggak asing gitu. Oke, guys, so beautiful energy. Saya akan shufflekan untuk love life oracle, untuk love oracle maksud saya, guys ya. Wow, ada silent treatment. Take care, ke depan kalian masih maju mundur, ada kebimbangan. Two of Pentacles, ada silent treatment. Mungkin kalian ada beberapa yang LDR, dan biasanya kalau dalam penjajakan, apalagi sama-sama workaholic, biasanya on off, maju mundur, tarik ulur, jangan kaget, oke? Dan di sini tetap fokus dengan sebuah kebahagiaan. Yang penting saling mengisi, jangan menuntut. Dalam hubungan itu nggak boleh menuntut, ya. Misalnya udah tahu LDR, kan hari-hari hanya lewat video. Misalnya aku sibuk, kan nggak secara detail aku lagi kerja di kantor atau mungkin di
di factory ya kan, kayak pabrik gitu misalnya, nggak bisa kasih lihat, atau enggak di tengah laut kan nggak bisa secara detail. Kalau sudah bilang dia lagi sibuk ya sudah, jangan dicurigai. Biasanya kalau lagi di fasenya PDKT itu yang perempuan kayak pertamanya memang laki-laki yang mengejar. Kalau sudah asep ya, kalian sudah menerima dia untuk start dengan sebuah perkenalan, atau mungkin sudah sampai ada yang PDKT gitu. Kadang-kadang perempuan ini lebih bucin, karena perempuan ya kebanyakan berpikir setia gitu ya kan, satu ya satu gitu. Jadi kadang-kadang kok dia berubah, padahal itu enggak. Jadi hubungan itu harus ada keseimbangan, kebanyakan seperti itu. Kalau dalam perkenalan laki-laki yang mengejar, kalau sudah kena perempuan yang mengejar, itu biasa guys, karena keseimbangan ya, alam semesta berikan itu untuk ya supaya ada yin yang energi di antara kalian, seperti itu. Jadi kontrol diri ya buat kalian yang ladies nih. Kalau di fase penjajakan kalian sudah mulai start untuk mengenal, apalagi LDR, jangan menuntut pasangan tentang waktu yang dia berikan aja. Yang diberikan, gunakan waktu untuk berkomunikasi sebaik mungkin, itu aja sih. Dan di sini ada many option ya, harus lebih berpikiran terbuka ya, open minded. Tentukan pilihan kamu untuk mengisi waktu-waktu yang daripada ngalamun atau bengong mikirin dia. Nah seperti itu tuh, mungkin dengan enjoy momen dengan teman-teman, atau ya menghibur diri, pergi salon, spa, atau shopping gitu aja. Dari sini Cafe Cups ya akan ada meet up, dating, seperti itu. Pokoknya mungkin dalam waktu dekat, atau mungkin kalian nggak LDR juga, circle pekerjaannya di dekat-dekat situ aja, dan kalian tapi sama-sama sibuk, jarang ketemu saat makan siang atau saat cafe break gitu, jarang ketemu. Tapi ya kalau sudah waktunya ketemu ya coba janjian, intinya seperti itu. Aku lihat di sini memang ya banyak juga di antara kalian yang hubungan ini berawal dari sebuah persahabatan. Dan di sini palm tree ya, kalau kita mau mengerti ya saat kita PDKT ya atau penjajakan, nanti juga energi lama-lama stabil, seimbang antara kamu dan dia. Kamu bisa mengerti, oh dia tabiatnya begitu, oh everyday dia yang dia lakukan begini gitu. Jadi jangan ukur lifestyle orang dengan lifestyle kita, apalagi ini misalnya cinta baru ya kan, lifestyle orang kan beda-beda. Ada orang yang sarapan paginya itu jam 7, ada yang jam 5 sudah kenyang, ada yang jam 10 baru dia sarapan, karena dia punya daily life dengan kita kan berbeda. Nah pelajari dulu, jangan langsung berpikir atau mengejudge orang. Misalnya dia telat balas chatting kamu, mungkin chatting kamu pagi-pagi udah kamu orangnya sangat-sangat aktif dan sangat-sangat pokoknya bangun tidur aja kamu sebelum azan gitu ya, sudah selesai aja kamu ngingetin dia untuk sholat. Ya mungkin dia punya kehidupan beda ya, pelajari dulu, jangan langsung pagi-pagi kok nggak dibales sih chattingnya gitu, jangan ke situ dulu ya kan. Pokoknya fokusnya ke diri sendiri aja, nanti lama-lama kenal. Kalaupun ya sesekali kita boleh tahu ya kan, kalau dia pak bangun pagi jam berapa akan tanya, biasanya gitu sih ya. Kalau yang lagi bucin-bucinan semua tahu ya, schedule dari bangun tidur sampai mau tidur untuk pasangan yang terbucin di dunia semua bisa tahu ya. It's okay aja, itu kan skillnya kalian, intuisinya tajam dan mau untuk mengikuti perjalanannya itu gitu loh. Sebetulnya sih nggak sampai gitu-gitu sangat, yang penting ada kabar aja dalam satu hari. Mencoba untuk stay cool, stay relax. Nah seperti itu ya. Twin flame, wow, twin flame tapi kok energinya nge-soft ya, kayaknya kalian orangnya dewasa tuh. Missing you, looking at your photo ya, biasanya twin flame kayak ekstrim. Ini seperti soulmate ya, twin flame-nya twin flame soulmate. Oke.
Wow, karmic relationship. Ya harus ada kisah, memang ada the wheel fortune ya. Jadi harus ada kisah antara kamu dan dia, oke? Okay? So saya akan shufflekan yang rasa sayangnya tak pernah berubah. Mungkin ada kalian yang sudah PDKT sekitar beberapa bulan ya, cinta baru ya. 6 bulan masih baru ya guys, belum sampai 1 tahun, masih penjajakan banget. Apalagi kalau kalian memiliki kehidupan yang warnanya sangat sibuk, kadang-kadang every weekend doang, kadang-kadang every month doang, untuk bisa enjoy ya, spend time together itu biasanya agak terbatas. Sorry, kok sendawa sih. Oke, sorry guys. Kita lanjut. Ya mungkin kalian sudah mulai merasakan ya, kalau udah dewasa, sudah banyak knowledge. Orang berhubungan asmara itu sebetulnya harus siap mental dan ada knowledge tentang relationship juga ya. Nggak boleh kita macam masih jomblo. Oke guys, jomblo itu semau kita. Kalau kita mau pergi, wah gue mau nonton nih ya, misalnya ke sinema ya, bioskop, gue sukanya horor gitu. Kalau sudah punya pasangan kita nggak tahan bisa tengok horor, terus kita harus kita harus paksa dia ngikutin kita nonton film horor, nggak juga kali ya kan. Seperti itu, harus ada kasih lo sedikit tentang ego kan, seperti itu. Dalam hubungan itu perlu untuk mempersiapkan secara mental, ada knowledge-nya. Kalau kita udah hubungan dalam mental dan knowledge, kita bisa lebih berstrategi dalam hubungan. Strategi dalam hubungan itu gini, kadang-kadang banyak ya yang konsul ke saya, harus ada strateginya dalam sebuah hubungan. Bukan berarti kita itu ingin nakalin pasangan, bukan, tapi memang kita harus paham dengan energi dalam sebuah hubungan. Misalnya PDKT, kamu terus yang berjuang memperhatikan dianya mana, nanti sampai sudah married ya kamu yang diuel-uel terus tentang perhatian, tentang tanggung jawab, tentang materi. Ini melelahkan, nggak bisa seperti itu. Jadi knowledge itu penting ya. Makanya kadang-kadang orang yang berpendidikan atau yang memiliki mindset open minded ya, dia akan tahu ya bagaimana dia akan mencari kriteria pasangan yang dia mau dan dia butuhkan. Seperti itu ya guys. Jadi kalau aku lihat, kalau orang udah dewasa kan dia tahu saat masuk dalam hubungan, start ya, untuk mengawali sebuah hubungan dan start untuk PDKT, saling mengenal dulu deh gitu ya. Energi itu bolak-balik, kadang kamu yang bikin annoying dia, kadang dia yang bikin annoying kamu. Tetapi kalau kalian sudah dewasa, sudah siap mental, knowledge-nya ada, open minded, semua akan baik-baik saja. Kalau dia lagi ingin show up kan, dia punya karakter yang kurang bagus, kamu diam. Nah, pasti nanti kalau kamu sedang ya show up kan, kalian punya karakter yang aslinya kamu ya, dia pasti akan terdiam seperti itu. Itu namanya hubungan yang sudah dewasa dan kalian sudah siap untuk menjalin sebuah relationship secara mental dan ya pastinya secara materi juga. Biasanya orang kalau sudah di fase ini, dia juga punya manajemen finansial yang bagus. Oke, jadi intinya jangan galau-galau dalam sebuah hubungan ya, supaya ya kalian tahu ya bagaimana cara membangun hubungan yang sehat. Itu berawal dari kita sehat dulu nih, otak kita, hati kita, perkataan kita, visi misi kita. Nah, kalau kitanya sudah sehat, sudah enough untuk self love, kita ketemu pasangan ya pasti akan mudah untuk terkoneksi, untuk saling mengisi. Seperti itu guys, paham ya? So saya akan shufflekan yang rasa sayangnya tak pernah berubah. Mungkin dari awal-awal memang yakin kayaknya nih jodoh gue gitu, dan dia sangat yakin ya, sampai sekarang pun mungkin udah hitungan bulan masih sangat yakin dengan kalian. Wah, it's not joking. Two of Cups.
ya guys. Ini Two of Cup loh, beneran loh, kalian saling mencintai. Perfect Knight of Swords, jadi saling mengisi, saling memperhatikan. Aku lihat ada keseimbangan sih memang ya, ada the temperance tadi ya, jadi ada keseimbangan betul-betul antara kamu dan dia. Tuh, keren ya, rasa sayangnya tak pernah berubah sampai menikah pun. Kalian akan saling menyayangi satu sama lain. Ih, keren. Dan di sini Four of Pentacle ya, ada dikasih bumbu-bumbu dikit, agak-agak biasanya nih yang karakternya agak lembut, sensitif, biasanya dia posesif. Tapi ada baiknya juga, kadang mungkin pasangannya mungkin kalian orangnya suka dengan kayak freedom, kebebasan, pergi kemana dulunya nggak pernah pamitan ke orang tua aja, kayak ke teman gitu loh, nggak terlalu takut. Tapi kalian orangnya asik juga, baik juga, tapi ya memang ada yang suka gitu, free, ada yang mengedepankan freedom, yaitu dulu. Kalau kalian masih single, jomblo, tak ada masalah ya kan. Tapi kalau kalian sudah start untuk berkomitmen dengan seseorang, ya posesifnya pasangan kalian itu jadikan untuk supaya kalian itu lebih fokus gitu loh ya. Kadang-kadang dia posesif untuk mengingatkan kamu seperti itu, kalau mau pergi kemana-mana tuh pamitan, atau enggak ya paling tidak chatting, nggak usah telepon, intinya seperti itu. Mungkin kamu juga bisa menjadi orang cuek, nggak hanya laki-laki yang cuek, kadang-kadang ada perempuan yang cuek. Tapi dalam hubungan biasanya ada juga laki-laki yang sangat suka dengan perempuan yang jutek, cuek, seperti itu loh, karena itu daya tarik tersendiri. Ada beberapa yang seperti itu ya, mungkin dia posesif, lebih bucin, berarti itu energi pasangan kalian. Kalau dia man tapi pendiam, suka bucin, perasa, nah berarti dia energi femininnya agak dominan. Nah kamunya orangnya cuek lah, masih suka free gitu, masih suka kayak senang dengan jalan dengan teman-teman kesana kemari, nah seperti itu. Jadi ya mungkin kalian dulunya orang yang suka mandiri gitu ya di past life, jadi energi maskulin masih terbawa, bisa juga seperti itu. Wow, Ace of Swords ya, kalian saling memperhatikan ya. Tuh, Nine of Pentacles, energi ini seimbang, jadi kalian itu merasa betul-betul ada kenyamanan, merasa kamu nggak pernah berubah, selalu bikin dia nyaman. Tuh, tapi ada beberapa yang masih di fase kayak tarik ulur ya, seperti itu, energinya masih tarik ulur. Dan di sini ya healing sih, ada healingnya juga ya, kalian terkoneksi secara spiritualis. Dan di sini tuh sampai merindukan, ada yang sedang sangat merindukan untuk pertemuan. Mungkin sudah waktunya untuk kalian bertemu. Oke? So saya akan shufflekan dari Soul Journey ya, sampai mana kalian bersama-sama bertumbuh. Acceptance ya, the best way untuk membuat atau membuild sebuah relationship yang penuh kedamaian, kita harus ikhlas menerima apa adanya. Dalam kehidupan juga seperti itu. Misalnya kita cara energi karir kita itu agak slow but sure gitu ya, kita harus ikhlas menjalani ya. Biasanya kebanyakan bisnis itu kalau berawal dari nol merambah itu akan sukses, tapi biasanya kalau bisnis yang tinggal kayak mendapat warisan itu biasanya akan jadi masalah, kebanyakan bankrupt ya, bangkrut. Tapi kalau kalian merintis bisnis sendiri dari bawah, nah begitu juga dengan love life. Kadang-kadang nggak langsung kita itu kenal dengan pasangan, harus menerima dulu, harus mempelajari karakternya dulu. Nah seperti itu, harus dibuild ya. Cinta juga perlu untuk dibangun, oke? Dan di sini bersyukurlah ya, kalau kalian mungkin belajarnya dengan si dia, nantinya bahagianya dengan si dia. Indah kan? Di sini ada purpose. Kalau aku lihat ya, kalian orang yang sudah sangat fokus dengan masa depan. Keren. The blame, jangan menyalahkan ketika kalian sama-sama berproses atau di fase yang berkonflik karena sebuah perbedaan. Di sini tuh ada envy ya, jangan
pernah jealous dengan proses story orang, entah story life story, love story, career story. Jangan pernah jealous. Setiap orang memiliki storynya masing-masing. Belajar dari setiap challenge, belajar. Challenge itu cara kita untuk belajar. Kalau kita beruntung, berarti itu akan menjadi sebuah kesuksesan. Kalau kita masih merasa kalau itu adalah sebuah tantangan, berarti ada pelajaran yang berharga di dalamnya. Oke? Dan di sini disiplin ya. Kalian orang yang sangat menghargai waktu. Good job. Harus melalui kisah-kisah asmara, kadang kita lebih menghargai segala sesuatu, termasuk waktu. Oke, one more card. Ya, kadang-kadang kalian mencoba untuk terlihat baik-baik saja, walaupun mungkin kalian ada yang lelah secara pikiran ya, overthinking, ada yang capek hati, ada yang capek badan, bener-bener terlalu banyak fokus kerja. Dan di sini the job, I realize the need to know all the answer. Ya, nggak boleh ragu sih. Harus ada courage. Hidup itu harus ada keberanian, ada konsekuensinya. Kalau kalian memilih jalan, mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang sebelum ketemu pasangan kalian memiliki banyak pilihan ya. Mungkin karena kalian orangnya charming, banyak yang naksir. Ya kalau sudah memilih dia, ya konsekuensinya dengan dia. Ya, segala konsekuensinya, kayak tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin kalau kamu pilih cowok, ada ABC cowok kamu ya, A cowok A kamu pilih, ya ada konsekuensinya, tantangannya, karakternya seperti ini. Cowok B karakternya seperti ini. Pasti setiap pilihan akan ada konsekuensinya, akan ada challenge-nya. Jadi nggak usah risau atau takut dalam kehidupan. Begitu juga dengan karir. Ya mungkin kamu akan memulai bisnis di bidang kuliner, ada juga pilihannya di bidang fashion, atau ya mungkin di bidang traveling gitu ya, agent traveling ya kan. Dan di sini ya kamu harus tahu kok setiap konsekuensinya dan pilih mana yang menjadi passionnya kalian. Seperti hanya dengan memilih pasangan juga seperti itu ya. So jangan pernah takut, intinya jangan pernah takut salah. Setiap jalan itu ada challenge-nya, bukan nggak ada lebih baik dulu mungkin begini, nggak ada itu. Be yourself, be confident, jangan ragu dalam mengambil keputusan apapun. Kalau you intuisi sudah bilang yes, aku mau choose dia, pasangan ini, apapun yang dia akan jalani bersama aku, ya aku harus konsekuen dengan hubungan ini. Nah seperti itu. Kecuali udah parah banget, mungkin belum married udah KDRT, nah itu udah blacklist banget sih ya, red flag, nggak bisa diteruskan. Nah seperti itu, berarti untuk belajar dulu, belum waktunya serius dengan orang kalau ada yang seperti itu. Tapi ya kita sambil melakukan yang terbaik untuk setiap keputusan atau pilihan kita itu, kita sambil berdoa supaya Tuhan memberikan kemudahan. Oke guys, wah it's so beautiful energy. Saya sudah ngecek kemana-mana. Semoga ada manfaatnya, paling tidak bisa membuat kalian lebih open minded dalam sebuah hubungan, atau mungkin kalian yang sedang berada di fase-fase awal-awal ya, untuk saling mengenal pasangan. Oke? So untuk zodiak di sini saya akan readingkan ada dari elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus, elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Readingan kali ini banyak sekali pentacle. Kalian orang-orang yang luar biasa, yang pekerja keras, workaholic, pokoknya sangat memprioritaskan karir dan finansial. Oke, good job. Dan ada juga dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, juga elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, so saya akan readingkan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini. Sepertinya ada Gemini ya. Gemini, Libra, Aries, Pisces, Taurus, and Capricorn. Wow, so beautiful energy. Saya harapkan kalian selalu enjoy dan happy dengan readingan saya, dan semoga ini bermanfaat. Pokoknya
mohon maaf lah ya jika ada kekurangan di dalam penyampaiannya, karena setiap kita manusia ada batasnya gitu ya, yang baik-baik saja yang diambil. Oke? So jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.